Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dan senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita akan sharing tentang aspek keamanan pangan di abattoir ya. Ini sangat penting untuk bisa mendapatkan produk hasil pemotongan atau produk dari abattoir itu aman untuk dikonsumsi sampai ke konsumen tentunya ya. Nah, aspek keamanan pangan di abattoir atau rumah potong hewan sangat penting untuk mencegah kontaminasi produk hewan yang dapat berdampak pada kesehatan konsumen. Beberapa aspek keamanan pangan yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah kebersihan dan higien lingkungan ya. Lingkungan abattoir harus bersih dan higienis ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Misalnya lantai, dinding, dan peralatan harus dibersihkan dan disterilkan secara rutin. Nah, protokol sanitasi yang ketat harus diikuti, termasuk pembersihan setelah setiap dilaksanakan atau dilakukan pemotongan hewan. Nah, yang kedua, kita lakukan pengendalian dan pemeriksaan hewan hidup ya. Hewan yang akan disembelih harus diperiksa kesehatannya sebelum masuk ke abattoir. Nah, hewan atau ternak yang sakit atau terinfeksi harus dipisahkan untuk mencegah penularan penyakit. Nah, pemeriksaan ini penting ya, untuk memastikan hanya hewan yang sehat yang boleh dipotong dan digunakan untuk konsumsi. Berikutnya adalah penerapan prosedur penyembelihan yang tepat. Jadi prosedur penyembelihan harus sesuai yang diterapkan untuk meminimalkan stres misalnya ya pada hewan yang dapat mempengaruhi nanti kualitas dagingnya ya. Proses penyembelihan juga harus dilakukan dengan cara higien dan juga mengurangi resiko kontaminasi dari bakteri. Nah, berikutnya adalah pengolahan limbah dan kotoran. Jadi limbah dan kotoran harus dikelola dengan baik untuk mencegah kontaminasi silang nantinya. Bisa terjadi itu kontaminasi silang. Nah, sistem pengolahan limbah yang baik dapat mengurangi nanti resiko penyebaran bakteri ataupun penyakit yang lain yang bisa berdampak ke manusia ya, yang dikenal dengan penyakit zoonosis. Yang kelima, kita lakukan pemeriksaan dan pengawasan produk akhir. Nah, setelah dilakukan pemotongan, daging harus diperiksa untuk memastikan bahwa daging tersebut tidak ada tanda-tanda penyakit ataupun terjadinya kontaminasi. Nah, dilakukan juga pengujian laboratorium juga ya. Jadi dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya patogen yang berbahaya. Berikutnya adalah pengendalian suhu dan penyimpanan. Daging yang telah dipotong harus disimpan pada suhu yang tepat untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Nah, penyimpanan pada suhu rendah atau beku dapat memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk. Nah, berikutnya adalah pelatihan ya, tentang higien terhadap personal ya, tenaga kerja. Nah, tenaga kerja di abattoir harus dilatih dalam aspek-aspek keamanan pangan dan prosedur higien ya. Kemudian pakaian ya, harus menggunakan pakaian pelindung tentunya seperti sarung tangan ataupun masker. Perlu juga digunakan untuk mengurangi resiko kontaminasi. Yang kedelapan, ada atau diperlukan audit ataupun sertifikasi keamanan pangan. Jadi abattoir sebaiknya menjalani audit dan memperoleh sertifikasi keamanan pangan dari badan yang berwenang ya. Nah, hal ini akan membantu memastikan bahwa semua standar keamanan pangan itu harus terpenuhi di abattoir itu. Standar keamanan pangan ya, kita bahas ya, yang harus dipenuhi di abattoir ya. Jadi ini akan melibatkan berbagai macam aspek harus dipenuhi dengan regulasi nasional ataupun internasional ya, dengan standar nasional Indonesia. Nah, standar ini dirancang
untuk memastikan bahwa daging yang dihasilkan itu aman ya. Tidak hanya aman, berkualitas tinggi dan juga bebas dari kontaminasi. Jadi berikut ini adalah beberapa standar utama yang perlu diperhatikan di abattoir. Yang pertama, Good Manufacturing Practice ya, atau dikenal dengan GMP. GMP adalah pedoman untuk menjaga kualitas produk dan mencegah kontaminasi dalam proses produksi. Nah, di abattoir GMP ini meliputi kebersihan fasilitas, kemudian sanitasi peralatan, kemudian pengendalian hama, hingga higien personal tenaga kerja ya. Kalau sakit, apalagi ada penyakit yang menular, itu tidak boleh. Misalnya contoh TBC itu hampir bisa dipastikan tidak boleh bekerja di tempat yang ini, diobati dulu, harus sembuh dulu ya, baru dia bisa bekerja ya. Kemudian fasilitas dirancang agar mudah dibersihkan ya, dengan alur proses yang mengurangi resiko terjadinya kontaminasi silang ya. Kemudian yang kedua, standar yang kedua, hazard analysis dan critical control point ya, HACCP ya. HACCP ini adalah sistem manajemen keamanan pangan yang fokusnya pada identifikasi, kemudian evaluasi dan pengendalian bahaya yang signifikan dalam proses produksi. Di abattoir, setiap langkah dalam pemotongan dan pemrosesan harus dianalisis untuk menentukan titik-titik kritis ya, critical control point, yang memerlukan pengendalian ketat untuk mencegah bahaya biologis, kimia ataupun fisik. Nah, standar kebersihan dan sanitasi lingkungan kerja di abattoir harus memenuhi standar kebersihan yang tinggi ya. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan air bersih ya, kemudian sanitasi peralatan secara teratur, serta prosedur pencucian dan desinfeksi area pemotongan. Nah, pekerja juga harus mematuhi standar higien seperti menggunakan pakaian pelindung dan menjaga kebersihan diri ya, tentunya itu harus dilakukan. Nah, yang berikutnya, yang keempat, sistem manajemen keamanan pangan dikenal dengan ISO 22000 ya. Jadi ISO 22000 ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan yang menggabungkan prinsip-prinsip HACCP dan GMP ya. Implementasi ISO 22000 di abattoir membantu memastikan bahwa semua langkah dalam rantai pasok pangan terintegrasi, dari penerimaan hewan hingga distribusi produk daging ya. Jadi penerapan standar kesehatan hewan atau dikenal dengan OIA ya, Terrestrial Animal Health Code ya. Nah, standar ini disusun oleh World Organization for Animal Health ya, OIA ya, dan mencakup prosedur untuk memastikan hewan yang dipotong itu bebas dari penyakit menular atau penyakit zoonosis ya. Jadi pemeriksaan kesehatan sebelum dan setelah pemotongan atau antemortem dan postmortem inspection ya adalah bagian penting dari standar ini untuk memastikan bahwa hewan tidak sehat tidak masuk ke rantai pasokan pangan yang ada, tentunya dilarang keras ya. Nah, berikutnya adalah pengendalian suhu penyimpanan, cold chain management ya. Setelah dilakukan pemotongan, daging harus disimpan pada suhu yang sesuai untuk menjaga kualitas dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang ada aja. Di abattoir harus ada fasilitas penyimpanan yang memadai ya, dengan pengaturan suhu yang ketat untuk memastikan produk tetap segar sampai didistribusikan. Kemudian yang berikutnya adalah label dan pelacakan produk, traceability ya. Jadi setiap produk harus diberi label yang memuat informasi yang jelas tentang asal, tanggal pemotongan, dan informasi lainnya yang diperlukan. Jadi sistem pelacakan produk atau traceability ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan menarik kembali produk jika terjadi masalah keamanan pangan ya.
Kemudian berikutnya adalah kepatuhan terhadap standar nasional ya. Di Indonesia, abattoir harus mematuhi regulasi yang diatur oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya. Nah, standar nasional seperti SNI 3932 2008 ini pedoman umum higien sanitasi rumah potong hewan ruminansia dan regulasi lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian juga harus dipatuhi ya. Jadi berikutnya adalah pengawasan sertifikasi keamanan pangan. Jadi abattoir telah memenuhi standar keamanan pangan biasanya akan mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang seperti BPOM ataupun lembaga sertifikasi internasional. Nah, sertifikasi ini menjamin bahwa abattoir telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dan prosedur yang diperlukan. Yang ke-10, dilakukan pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik. Nah, standar ini mencakup pengendalian terhadap kontaminan biologis seperti bakteri patogen ya, kemudian kimia seperti residu pestisida ataupun bahan kimia pembersih ya, dan fisik seperti potongan logam ataupun plastik ya. Nah, berikutnya adalah sistem deteksi kontaminasi dapat menggunakan detektor logam dan pengujian laboratorium dapat digunakan untuk memastikan keamanan dari produk yang dilakukan di abattoir tersebut. Nah, berikutnya adalah prosedur kebersihan dan sanitasi dalam proses pemotongan. Jadi prosedur kebersihan dan sanitasi dalam proses pemotongan di abattoir ini sangat penting ya. Untuk apa? Untuk memastikan keamanan pangan, mencegah terjadinya kontaminasi silang. Nah, prosedur ini harus diterapkan secara ketat ya. Setiap tahap proses dari persiapan dari persiapan ternak atau hewan yang mau dipotong hingga penanganan daging setelah pemotongan. Berikut beberapa langkah yang prosedur ya, prosedur kebersihan tentunya dan sanitasi di abattoir yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dan persiapan hewan. Sebelum pemotongan hewan harus diperiksa ya kesehatannya. Untuk apa? Untuk memastikan bebas dari penyakit yang dapat menular ke manusia. Hewan yang sehat kemudian dimandikan untuk menghilangkan kotoran, untuk menghilangkan lumpur ataupun debu dari tubuhnya. Nah, proses ini penting untuk mengurangi resiko kontaminasi saat proses pemotongan ya. Kemudian yang kedua, pembersihan dan sanitasi peralatan. Jadi semua peralatan yang akan digunakan dalam proses pemotongan seperti pisau, gergaji, dan alat-alat lain harus dicuci dan disterilkan sebelum dan setelah digunakan. Nah, alat-alat ini harus benar-benar dibersihkan setiap kali berpindah dari satu hewan ke hewan yang lain. Untuk apa? Ya, untuk mencegah kontaminasi silang tadi ya. Kemudian berikutnya adalah higien personal tenaga kerja. Tenaga kerja di abattoir harus mematuhi standar kebersihan pribadi yang ketat ya. Jadi mereka diwajibkan untuk mencuci tangan ya dengan sabun antiseptik sebelum dan setelah bekerja. Kemudian memakai pakaian pelindung seperti celemek ya, sarung tangan, penutup kepala, dan masker. Selain itu tidak diperbolehkan mengenakan perhiasan yang bisa terkontaminasi atau jatuh ke dalam produk yang ada di abattoir tersebut. Nah, berikutnya adalah pembersihan area kerja. Area pemotongan harus dibersihkan secara rutin dan terjadwal. Permukaan meja, lantai, dinding, serta tempat pemotongan lainnya harus disterilkan untuk mencegah bakteri dan kotoran menempelnya. Pembersihan area kerja juga dilakukan setelah ataupun setiap kali proses pemotongan selesai untuk mempersiapkan tempat bagi hewan berikutnya. Yang kelima, pengendalian aliran proses pemotongan. Jadi proses pemotongan diatur agar hewan ataupun ternak dan produk daging tidak bersinggungan dengan area kotor ya. Jadi
aliran proses ini diatur dari bagian paling kotor seperti penanganan kulit dan bulu ya, atau bulu ya, menuju area yang lebih bersih, misalnya pemotongan daging. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi silang antara area kotor dan bersih. Kemudian penggunaan air bersih dan desinfektan. Air yang digunakan di laboratori harus sesuai dengan standar kualitas air bersih ya, untuk mencegah kontaminasi. Selain itu juga desinfektan harus digunakan pada area peralatan yang memerlukan sanitasi tambahan. Pemakaian desinfektan harus tepat. Agar apa? Agar efektif membunuh mikroorganisme tanpa meninggalkan residu berbahaya pada daging. Nah, yang ketujuh, pengelolaan limbah tentunya ya, limbah dan kotoran yang lain. Jadi limbah padat, limbah cair harus dikelola dengan baik. Untuk apa? Untuk mencegah penyebaran kontaminasi. Nah, laboratorium juga harus memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai untuk menampung dan mengolah kotoran serta bagian hewan yang tidak digunakan. Nah, pemisahan limbah organik dan anorganik serta pembuangan yang tepat sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada ya. Oke. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan dan desinfeksi rutin. Nah, selain pembersihan rutin, laboratorium harus juga melakukan desinfeksi menyeluruh ya, secara berkala, misalnya mingguan, bisa juga bulanan, untuk menghilangkan bakteri dan kuman yang mungkin masih terselip ya, mungkin tersisa ya. Jadi hal ini mencakup desinfeksi seluruh area pemotongan, peralatan dan fasilitas penanganan ternak ataupun hewan. Yang kesembilan, pengendalian hama dan pengamanan lingkungan ya. Laboratorium harus bebas dari hama seperti tikus, lalat dan kecoa yang bisa membawa kuman dan mencemari produk daging. Jadi program pengendalian hama seperti penggunaan perangkap dan pemeliharaan kebersihan lingkungan harus dilakukan secara rutin. Nah, berikutnya adalah sistem monitoring dan dokumentasi. Semua prosedur kebersihan dan sanitasi harus dicatat dalam sistem dokumentasi yang rapi ya, ada recordingnya ya. Kemudian monitoring dan pencatatan ini penting untuk memastikan apa? Kepatuhan terhadap standar dan dapat dijadikan bukti untuk audit keamanan pangan. Jadi dokumentasi itu juga memudahkan nanti di dalam proses ataupun dalam melakukan evaluasi dan peningkatan prosedur kebersihan. Jadi penerapan prosedur kebersihan dan sanitasi yang ketat dan proses pemotongan di laboratorium membantu untuk memastikan ya, bahwa produk daging yang dihasilkan itu harus aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya. Terima kasih semuanya. Nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.